Intensitas hujan mulai meninggi. Beberapa daerah mulai menghadapi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat akan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Waspada terhadap bencana yang mungkin terjadi. Pada saat ini sebenarnya sudah sekitar 59 atau 60% lah wilayah Indonesia itu memang sudah memasuki musim hujan tahun 2022-2023 yang nanti oleh BMKG kita prediksi puncaknya pada bulan Januari. Bagi warga sendiri dan khususnya masyarakat, kami menghimbau agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Terutama adalah masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Misalkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kemudian lahan-lahan yang kritis, lereng, itu perlu waspadai. Dampak cuaca ekstrim mengakibatkan tingginya curah hujan. 6 jalur jalan Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang terputus akibat hujan yang tak kunjung reda pada 11 Oktober lalu. Sementara di Lebak, Banten, luapan Sungai Cimandur merobohkan jembatan di wilayah tersebut putus. Kami dari Desa Cimacak melaporkan bahwa jembatan penghubung di kedua desa sudah rubuh. Putusnya jembatan tersebut menyebabkan warga di 4 desa terisolasi. Sementara bagi para nelayan Lampung, peringatan pada dampak cuaca ekstrim pun telah dilakukan. BMKG Lampung memperkirakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Lampung. Belokan angin ini diakibatkan adanya bibit siklon di sebelah Samudra Pasifik, sebelah timurnya Filipina. Nah, dari bibit siklon ini membentuk belokan angin, dan belokan angin ini akan menimbulkan adanya potensi angin kencang disertai juga gelombang tinggi di wilayah perairan Lampung dan Selat Bangka. DKI Jakarta tidak luput dari terjangan cuaca ekstrim. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 175 cm pada awal Oktober lalu. Mobilitas warga pun menjadi terganggu. Itu ada 4 RW dan 27 RT. Adalah ketinggian banjir 25 cm sampai 175 cm. Air naik mulai jam 2 malam. Penyebabnya karena siaga 1 Katulampa. Akibat terjangan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, 1 orang meninggal dunia, 4 korban luka, dan 3 orang warga sempat dilaporkan hilang pada kejadian 15 Oktober lalu. Selain itu, seorang mahasiswi Institut Pertanian Bogor juga tewas terseret banjir di kota hujan tersebut. Pemerintah Kota Bogor menetapkan wilayahnya darurat bencana. Saya memutuskan untuk menetapkan Kota Bogor kondisinya tanggap darurat sampai tanggal 31 Desember. Dan saya menginstruksikan seluruh aparat untuk siaga dan meminta kepada warga untuk betul-betul waspada. Ya. Kita semua bersiaga di Kota Bogor ini menghadapi kemungkinan terburuk, dan kami akan bergerak cepat juga, tidak saja untuk solusi jangka pendek tetapi solusi permanen. Di Kabupaten Aceh Tamiang, 65 desa tergenang banjir pada minggu pertama bulan November. Membangun dapur-dapur lapangan untuk membantu para pengungsi di beberapa tempat. Kemudian kita juga membantu dalam pembuatan dapur umum yang ada sehingga masyarakat bisa masak atau makan setiap harinya. Luapan 3 sungai di Cianjur Selatan merendam puluhan rumah di 5 desa di Cianjur, Jawa Barat. Ketinggian air menggenangi rumah warga dan beberapa kantor hingga 130 cm. Banjir tersebut bahkan sempat melumpuhkan jalur lintas selatan Jawa Barat. Parah sekarang sampai rumah, tapi nggak masuk ke dalam. Sekarang agak lumayan masuk ke dalam. Kantor pertanian, rumah warga ada beberapa, mesin juga masuk. Kantor peternakan, kantor koramil, banyak. Sementara itu, belasan rumah terdampak angin kencang akibat cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Madiun. BPBD bergerak cepat memberikan bantuan.
tidak ada korban jiwa karena terjangan angin kencang ini. Angin kencang ya, bukan angin puting beliung. Angin kencang ini tadi sore saya atau tim mendapat laporan itu pukul 15.00, jadi tim langsung menuju ke lapangan Desa Dawuan dan Desa Duren, Kecamatan Tulang Kenceng untuk melakukan pendataan awal dan penanganan pohon tumbang yang terdampak di rumah-rumah warga. Sampai saat ini baru diperkirakan belasan rumah yang terdampak, jadi ini tim masih berhenti karena kendala hujan. Menurut BMKG, warga dapat melakukan mitigasi bencana mandiri untuk menghindari dampak fatal potensi bencana. Deputi Bidang Meteorologi BMKG meminta masyarakat untuk lebih mengenali perilaku cuaca lingkungan tempat tinggalnya. Bahwa masyarakat agar lebih mengenali lingkungan tempat tinggalnya, karena usaha mitigasi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengenali lingkungan dan cuaca di mana terjadi di daerah kita masing-masing, karena itu adalah mitigasi yang sesungguhnya. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Biasanya berupa banjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, mungkin barangkali ada puting beliung dan lain sebagainya. Mitigasi bencana sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengenal tempat kita tinggal. Dengan memahami lingkungan tempat kita bernaung, kita akan mampu mendeteksi anomali alam yang berpotensi berubah menjadi bencana.